Berjumpa lagi di ASBL Podcast, sebuah media komunikasi dan informasi Sekolah Al-Azhar Sipabudi Legenda Bekasi. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan founder daripada Brazilian Soccer School Indonesia. Brazilian Soccer School ini adalah sekolah sepak bola yang berlisensi internasional yang kini diaplikasikan di Sekolah Al-Azhar Sipabudi Legenda Bekasi. Nah, hari ini kita akan langsung berbicara dengan salah satu founder BSS Indonesia, yaitu Aiken Setiawan atau yang biasa dipanggil Coach Aiken. Assalamualaikum Coach Aiken. Waalaikumsalam. Bagaimana? Pak Sehat? Fandi, apa kabar? Baik, Coach. Sehat, alhamdulillah. Salam olahraga ya, Coach. Salam olahraga. Ya, baik, Coach nih. Lagi apa nih, Coach? Saya manggilnya Coach Aiken aja ya, Coach. Boleh. Baik, kegiatannya sedang apa nih, Coach? Kegiatan kita sih ya sebenarnya kondisi pandemi ini benar-benar kita menderita banget ya. Kalau dari latihan anak-anak atau kompetisi anak-anak, karena sepak bola itu biasanya selalu mengundang keramaian ya, Mas Fandi. Jadi saat ini kita nggak bisa terlalu banyak melakukan apa-apa, tapi karena pandemi juga akhirnya berkelanjutan sampai di tahun ini, kita coba memperkenalkan protokol baru juga untuk sesi-sesi latihan kita, karena untuk saat ini prioritas paling utamanya itu memang kesehatan dan kenyamanan para anak-anak dan orang tua kita sendiri. Jadi sih untuk sesi-sesi sih sudah banyak yang berjalan, banyak latihan, ada beberapa kompetisi juga yang sudah jalan, dan untuk kelas sendiri, kelas Al-Azhar Sipabudi yang memang spesialis kelas bola yang kita sebut kelas intrakurikuler, itu sampai saat ini masih melakukan latihannya online ya. Jadi kalau saya melihat ekspresinya anak-anak Al-Azhar, mereka sebenarnya udah nggak sabar banget kembali ke lapangan. Jadi semoga dalam waktu dekat kita udah bisa kembali di lapangan juga ya sama anak-anak Al-Azhar sendiri. Baik, Coach. Mungkin so far itu aja. Baik. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih, Coach. Sebenarnya itu Brazilian Soccer School itu apa ya? Sekolah bola yang seperti apa gitu? Mungkin bisa Coach Aiken bantu menjawab. Ya, boleh. Jadi Brazilian Soccer School itu sebenarnya bukan dari Brazil. Sebenarnya Brazilian Soccer School itu dari Inggris. Ya, jadi founder Soccer School-nya ini, dia pun kurang sependapat lah dengan filosofi program-program usia dininya Inggris, padahal orang Inggris. Jadi palingan dia mempunyai pertanyaan, kenapa negara Inggris yang membuat atau menemukan olahraga sepak bola, tapi yang juara dunia kok Brazil terus? Itu pertanyaan terbesarnya dia. Jadi sampai tahun 2001 ini memang negara Brazil itu yang paling banyak menjuarai Piala Dunia sebesar 5 kali. Nah, jadi dia pelajari apa sih yang beda dari program-program usia dininya Brazil dan Inggris itu, dan akhirnya dia research juga, dia cari tahu, dia rekap menjadi satu program atau satu filosofi,
lalu dia buka di kota Leeds di Inggris ya, Brazilian Soccer Schools, dan itu di tahun 1996 atau 7. Itu pertama kali buka. Tapi sekarang sih sudah sempat lebih dari 100 negara si sekolah bola Brazilian Soccer Schools ini. Jadi sebenarnya metodenya saja yang Brazil. Oh, jadi sebenarnya ini banyak yang mengira ini dari Brazil ya, coach ya. Tapi sebenarnya dari Inggris Iya, ya ternyata ya. Oke, baik-baik. Saya juga baru tahu ini. gue dari Inggris. Karena namanya namanya Brazil Hmm, ternyata ya memang saya juga banyak tahu sih beberapa sekolah bola dari Inggris yang dulu sempat belajar ya waktu kecil dulu ya. Cuman saya agak udah lupa dulu nama-nama yang semacam buku, ada semacam buku panduan dulu. Saya ingat dulu, dulu masih langganan koran bola, zaman-zaman dulu ya. Zaman dulu kan ada koran bola. Itu ada tuh di semacam hmm. saya kurang ingat tapi ada itu. Itu dari Inggris juga itu pengajarnya. Baik, ternyata kita banyak Hmm, informasi yang ternyata ya. belum belum kita gali. Ternyata akhir ini bisa tahu nih ternyata Brazilian ini dari Inggris begitu ya coach ya. Nah ternyata kalau visi misi BSS itu sendiri apa ya Ya. coach untuk masuk ke Indonesia ini visi misinya apa ya coach Aiken mungkin bisa membantu menjawab. Ya, kalau misalkan impian terbesarnya sih ya, impian terbesarnya kita tetap ingin mempunyai filosofi seperti Brazil ya. Um, kalau misalkan Mas Fandi memang mengikuti sepak bola, sebenarnya Liga Brazil itu bisa dibilang tidak sepopuler liga-liga yang ada di Eropa seperti Liga Inggris atau Liga Jerman atau Liga Italia. Sepertinya sih klub-klub profesional terbesar itu tidak datang dari negara Brazil. Tapi di klub-klub terbesar seperti ya bangsanya Milan atau Manchester atau Real Madrid, Barcelona itu semuanya ada pemain Brazilnya. Itu. Jadi mereka kayaknya oke ya secara individual pemainnya itu lulus lah ya secara skill untuk menjadi salah satu pemain-pemain terbaik di klub yang terbesar. Jadi itulah sebenarnya impian kita sebagai founder BSS Indonesia. Kita juga pengen sekali-sekali kita ekspor pemain Indonesia lah bermain dan mewakilkan negara Indonesia di yang paling top lah. Sebenarnya itu mimpi kita sih sebenarnya untuk membawa BSS ke Indonesia, Mas Wandi. Ya sebenarnya impian terbesar visi misinya adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa maju bolanya mungkin salah satu kendaraannya menggunakan BSS ini sendiri ya. Begitu ya Coach Aiken ya. Ya, betul. Baik Coach, kalau pembelajarannya sendiri itu seperti apa ya BSS ini atau Brazil Soccer School itu punya kurikulum apa gitu, misalnya berapa bulan atau kira-kira bisa dijelaskan Coach Aiken? Sebenarnya, oke. Sebenarnya kalau kita sih, kita selalu kembali ke fondasi piramid kita. Jadi fondasi piramid filosofi latihan atau program kita itu berdasarkan umur. Jadi dari umur 5 sampai 12 tahun itu benar-benar dasarnya atau base dari piramid kami 5 sampai umur 12 tahun itu kita tidak menyentuh apapun selain latihan teknis. Latihan teknis itu berupa dribbling, bagaimana cara melatih seorang defender, basic passing, basic heading, semua yang basic dan semua yang berbau dengan
individual dan perkembangan individualnya sendiri. Lalu di level yang kedua, itu dari umur 3 sampai 15 tahun. Di sini kita baru memperkenalkan dan mengeksekusi latihan fisik. Latihan fisik yang kita lakukan di Brazilian Soccer School ini mungkin bukan latihan fisik yang saya dan Mas Fandi tahu. Misalkan lari 1 jam, atau kita disuruh start jam, atau jalan jongkok keliling lapangan, seperti guru olahraga yang zaman dulu lah. Jadi latihan fisik kita ini tetap sebisa mungkin menyentuh bola. Bolanya itu tetap ada di kakinya mereka. Ya, tapi mungkin saya melakukan latihannya sekarang durasinya lebih panjang aja. Jadi saya menyentuh fisiknya atau endurance-nya. Lalu di level yang paling terakhir adalah di umur 16 sampai 18 tahun. Karena umur 18 tahun itu adalah umur terakhir sebenarnya yang ada di program BSS. 18 tahun itu adalah umur paling terakhir kita masih masih menyatakan seorang mereka itu masih menjadi anak sebelum umur terakhir sebelum mereka menjadi orang dewasa. Umur 18 tahun. Di sini kita coba mengeksekusi terakhir, level terakhirnya adalah tactical. Nah, tactical berarti sudah benar-benar membawa mengeksekusi secara tim lah ya. Bagaimana menang atau defense atau menyerang secara tim. Dan sepanjang dari yang saya bilang kita akan latihan teknis dulu, lalu ke fisik, lalu ke tactical, kita ada aspek psychological juga. Bagaimana menyentuh psikolog anak, ini bisa berkaitan dengan motivasi anak, demotivasi anak, etika kerjanya mereka masing-masing, kedisiplinannya masing-masing. Itu udah kita sentuh dari umur 5 dan tidak kita mereka umur 18 tahun. Jadi kita selalu sih setiap kali membawa atau memperkenalkan program, baik di Al-Azhar atau di lapangan-lapangan kami yang lain, kita selalu berpandu dengan itu. Baik Coach, jadi ternyata itu ada jenjang ya, ada apa tadi piramidnya ya, ada piramidnya bagaimana anak-anak itu tidak ya walaupun masih kecil tidak diforsir ya pelatihannya, tetap ada jenjang-jenjangnya. Baik Ya. Coach, baik Coach. Sekolah bola itu kan sebenarnya banyak ya Coach ya, kalau bisa dibilang ya. Ada sekolah bola ini, sekolah bola ya macam-macam, Banyak ABC, banget. banyak banget. Nah, yang membedakan Brazilian Soccer School dengan sekolah bola yang lain itu apa ini, Coach? Coach Aiken? Mungkin dari sisi Ya, mungkin yang keunggulan ya. terbesarnya adalah ya, yang pasti sih pelatih kita nggak semua orang Brazil ya, ataupun satupun ada yang Brazil nggak. Jadi memang sebenarnya metode yang kita coba kasih ke anak-anaknya itu memang metode Brazil. Kemungkinan besar itu perbedaannya. Banyak latihan-latihan kita, gerakan-gerakan yang kita kasih ke anak-anak ini, memang kita namakan dengan legenda-legenda pemain Brazil zaman dulu, dari zamannya Pele, ada Ronaldo yang botak. Nah ini ada gerakannya masing-masing nih, Romario lah, Robinho, itu semuanya kita eksekusi. Itu yang paling besarnya mungkin ya dari kita. Jadi kita juga sebenarnya kita mencoba membangun sebuah jalur lah ya, jalur kesempatan untuk anak-anak untuk mencapai impian kita yang terakhir yang tadi saya info ke Mas Fandi lah, gitu. Dan kita merasa
program kita itu bisa jalan, selama anak itu udah bisa jalan, kita coba berikan mereka some kind of latihan lah, some kind of practice. Jadi kalau di BSS kita akhirnya buka program lagi, buka program adiknya lah ya. Jadi kita sebut program ini BSS Toddler. Nah ini fokus motorik anak, sensorik anak, keseimbangannya anak, untuk mempersiapkan bila memang mereka masih tertarik dengan sepak bola, mereka masuk ke kelas BSS, semoga secara skill, secara fisiknya udah lebih siap dibanding anak yang langsung masuknya ke BSS gitu. Ya. Dan untuk anak-anak yang sangat lebih berpotensi, yang kita jalanin nih di lapangan Al-Azhar adalah kelas beasiswa. Jadi kita berharap di BSS ini jangan sampai mereka tidak bisa merasakan sesi-sesi dan BSS karena mereka mungkin tidak mampu membayar iuran bulanannya atau mereka tidak mampu untuk membeli sepatu misalkan. Jadi untuk di kelas beasiswa kita mencoba untuk melirik dari segi skill aja, tanpa latar belakang mereka itu seperti apa. Ya, mungkin itu ada beberapa hal perbedaannya kan kita sebagai sepak bola. Baik, baik coach. Jadi ya saya tadi salah satu keunggulannya tadi itu ya yang untuk anak-anak tadi ya, toddler ya untuk toddler ya coach ya. Jadi dari Ya, untuk toddler itu umur 2 sampai 5 ya, tahun. jadi justru itu dirangsang ya motoriknya agar nanti masuk BSS tuh lebih lebih semakin dahsyat lagi mungkin ya bermain bolanya. Ya, Baik lebih coach, lebih unggul lah, lebih unggul ya, lebih unggul. lebih unggul. Benar-benar. Baik coach, mengenai syarat untuk menjadi tim atau berlatih sepak bola di BSS itu berarti syarat umurnya itu dari umur 2 tahun sampai 18 tahun tadi ya coach ya? Syarat umur untuk masuk ke sekolah. Ya, kalau ya kalau BSS itu memang mereka divisi sendiri. Jadi ceritanya kalau misalkan memang dari BSS toddler itu memang lanjut ke kelas BSS, mereka memang ada istilahnya naik kelasnya ya. Mereka naik kelasnya, jadi mereka udah menjadi alumni toddler. Kalau di BSS-nya sih biasanya kita pisahkan secara umur, palingan kita sorry. Jadi di BSS biasanya kita ada 2 angkatan. Contohnya usia U12 berarti anak-anak umur 11 dan 12 tahun. Kalau U14 berarti anak-anak umur 13 dan 14 tahun. Baik coach. Nah untuk BSS sendiri itu prestasinya apa nih coach? Pasti kan sudah sering ikut kejuaraan ataupun ada apa ini tingkat apa tingkat Ya, nasional, tingkat daerah atau mungkin bisa coach bantu menjelaskan prestasi-prestasi kalau apa aja? kalau prestasi sih turnamen dan festival di sini juga banyak penyelenggaranya. Um, untuk yang lokal-lokal sih saya sering mendengar kelas-kelas yang BSS LFA ini memang suka juara. Apalagi kalau yang di daerah Bekasi, kayaknya sih untuk secara reputasi BSS LFA atau BSS Al-Azhar ini memang sudah cukup dikenal lah di SSB
sekitaran Bekasi atau Jabodetabek lah ya. Sebelum pandemi ini kita juga sudah beberapa kali ke luar negeri juga untuk melaksanakan kompetisi atau festival 2 hari. Itu juga kita pernah ada yang juara. Ya, karena udah 9 tahun juga ya Mas Fandi ya, kalau sampai kita belum juara apa-apa juga kayaknya saya juga kasihan sama diri sendiri kayaknya. Baik Mas, mungkin nanti saking banyaknya mungkin kalau disebutin satu persatu nggak selesai ini ya, saking banyaknya prestasi-prestasi yang sudah diraih. Baik Mas, Iya. kalau mau daftar BSS sendiri itu caranya bagaimana nih Mas? Apa Coach Icon kok jadi Mas ya, Coach Icon cara daftarnya bagaimana nih kalau mau daftar di Brazilian Soccer School? Ya kalau di Business School sih tinggal lihat aja ya Instagram BSS Indonesia bisa, BSS LFA bisa. Kita itu biasanya buka free trial juga. Oke, kalau mau mencoba sesi kita juga, karena kita juga pengen bisa mungkin anaknya dan orangnya mendapatkan kenyamanan latihan bersama KAPI. Jadi biasanya sih kita selalu memberi coba secara free dulu kok untuk semua yang ingin mencoba. Pastikan bertanya dulu sama admin-admin yang memang memegang Instagram kami, karena si BSS-nya sendiri ada di beberapa lokasi atau beberapa area. Jadi harus ditaruh kira-kira yang paling dekat sama rumah yang mana, atau mungkin ternyata lebih pengennya yang di futsal, atau ternyata emang lebih suka soccer, itu kita dua-duanya biasanya memang menyediakan fasilitasnya. Baik, berarti jika para orang tua ataupun siswa-siswa yang ingin mendaftar Brazilian Soccer School bisa langsung menghubungi nomor yang ada di media sosial, baik itu media sosial Al Azhar Sipabugi Legenda ataupun media sosialnya BSS LFA ya, Coach Aiken. Betul sekali. Baik Coach, ngomong-ngomong nih, Coach Aiken sendiri nih punya tim favorit nggak nih? Tim favorit negara mana ataupun liga apa atau emang semuanya suka? Kira-kira ada spesial khusus nggak? Nah, ini kan cerita Brazilian. Ternyata mungkin sukanya bukan Dulu Brazil, sih, malah yang lain. ya. Mungkin ada tim apa favoritnya siapa nih, Coach Aiken? Wah, kalau negara sih saya tetap ya palingan dibilang suka enggak, palingan cuman tertarik untuk nonton aja. Sebenarnya sih sampai saat ini saya masih menunggu timnas itu masuk Piala Dunianya kapan. Kalau negara. Nah, dulu sih zaman kuliah itu hampir tiap tiap tim itu saya ya pokoknya kalau lagi ada bola di TV saya tonton gitu. Tapi kayaknya makin ke sini makin makin susah mencari waktunya untuk nonton setiap pertandingan ya. Jadi tapi ada satu yang saya selalu ikutkan beritanya itu sih Liverpool, Mas. Oh, Liverpool ya. Liverpool. Kalau Liverpool negara ada yang spesial semalam ya? habis kalah. Habis ya. Kira-kira kalau negara apa nih? Coach Aiken. Ya, kalau negara sih saya sebenarnya saya ngikuti Brazil yang pasti Brazil ya. ya. Tapi kalau misalkan suka sih kalau suka sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Saya benar-benar menunggu Menunggu timnas Indonesia. Indonesia aja. Baik, baik, baik. Kalau pemain, coach, mungkin ada spesial khusus, mungkin terinspirasi, mungkin
Pernah dulu Kalau pemain, sangat ngefans eh, sekali gitu, fans berat siapa gitu. kalau sekarang itu eh, kalau Firmino itu benar menarik banget ya. Dia memang sekarang lagi main Hmm. buat di Liverpool. Dulu ada dulu ada Coutinho juga, dia juga pemain Brazil, pernah main di Liverpool. Itu benar-benar nggak pernah tahu lah pergerakan mereka selanjutnya tuh mau ngapain, mau passing atau berdribble sendiri. Emang selalu nggak bisa ditebak sebenarnya selanjutnya mereka tuh mau ngapain. Iya, iya. Tapi kalau yang membuat saya tergila-gila dengan sepak bola itu memang ada satu ya, itu si Steven Gerrard, bukan pemain Brazil sih memang. Oh ya, Steven Gerrard. Baik, baik. Tapi dari segi Gerrard. posisinya, Itu ya dari tendangannya segi sadis ya, segi coach. posisinya dan dia memang kapten Liverpool Hmm. yang sadis gitu. Terus saya coba praktekin pada saat saya main kok nggak sama ya. Nggak sama ya. Itu kencang banget itu emang asli ya, tendangan Nggak Gerrard sama. itu. Ya, ya, ya. Baik, baik, coach. Baik, coach. Kalau pelatih atau coach yang misalnya nanti di Brazilian School, Soccer School itu tuh ada berapa orang ya, coach? Ya. Ketika melatih itu. Uh, eh, Sebenarnya sih standarnya satu klub itu mempunyai satu head coach sama satu asisten coach. Kalau di lapangan kita yang di LFA, karena memang selalu sudah ramai, kita juga mempunyai satu kitman ya. Satu kitman itu untuk mengurus mengurus peralatan kita juga, terus tetap tetap bisa bantu-bantu di lapangan. Nah, sebenarnya untuk total kepelatihan kita belum pandemi itu, kita hampir mempunyai sekitar 40 pelatih lah sejabodetabek. Um, Kebanyakan sih memang hitungannya itu part time ya, part time coach. Kalau yang full time coach itu kita mempunyai sekitar 6, 5 atau 6. Itu memang sudah full time committed karirnya itu ke pelatihan di BSS. Mas Fandi masih di mute, sorry. Nah, ternyata banyak juga pelatih-pelatihnya daripada BSS Soccer School ini. Ada yang full time, ada yang part time, dan di legenda sendiri ternyata banyak juga yang membantu melatih ya, coach ya. Baik coach, pertanyaan terakhir untuk coach Aiken nih. Kira-kira nih coach, ini kan pandemi terus ini coach. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Dan kita sih berharapnya anak-anak muda itu bisa kembali beraktivitas atau berolahraga dengan normal kembali. Nah, kira-kira kalau BSS itu sendiri, bagaimana cara nanti ke depannya? Ya kan kita nggak tahu nih, Coach, kapan berakhir. Tapi kita perlu olahraga juga nih. Kira-kira protokol kesehatan apa ini yang BSS lakukan agar tetap kesehatan terjaga, aman, bisa berolahraga dengan aman dan nyaman, itu seperti apa? Mungkin ada protokol kesehatan khusus yang diciptakan BSS, atau mungkin apa nih penjelasannya, Coach Aiken? Ya, jadi kita sih protokol kita yang terbaru itu dulu kita di satu kelas itu bisa sampai 15 sampai 20 anak. Saat ini kita lagi limit ke 10 anak per kelas, apalagi yang kecil-kecil. Yang boleh nganter juga cuman boleh satu perwakilan. Jadi
bukan bapak, ibu, kakaknya, adiknya, atau tantenya, atau eyangnya semuanya dibawa, itu tidak kita patuhi dulu. Lalu semua orang, anak-anak dan termasuk orang tuanya juga pada saat masuk ke lapangan itu juga kita temperatur cek. Kita sediakan hand sanitizer, wastafel untuk cuci lagi, terus disinfektan sebelum dan sesudah terhadap sepatunya anak-anak, peralatan juga, itu sedang kita lakukan. Kita juga memperlihatkan ke orang tua secara rutin setiap 1-2 bulan itu kita pelatih-pelatih yang bersangkutan latihan itu juga sudah kita swab untuk memastikan kenyamanannya orang tuanya juga. Jadi sih kalau misalkan objektifnya memang hanya untuk keluar lagi outdoor dan beraktivitas kembali dan cari keringat, make sure kita tetap menjaga kesehatan sih. Kalau pandeminya terus berjalan sih kayaknya kita bisa tetap menjaga itu, kita atau bisa mencapai target itu. Tapi yang susah itu adalah anak-anak biasanya mendapatkan motivasi di olahraga ini itu lewat turnamen biasanya bersaing dengan sekolah bola lain, bersaing dengan tim-tim lain di kompetisi yang paling bergengsi yang mereka tahu. Itu kan mungkin dari penyelenggaranya pun juga masih takut-takut ya untuk menjalankan event yang semai dan membawa ratusan atau ribuan orang gitu. Jadi palingan challenge terbesarnya itu kesehatan dan aktivitasnya, karena menurut kita bisa menjaga itu. Challenge terbesarnya adalah untuk anak-anak ini tidak kehilangan interest lah ke sepak bola ini gitu. Ntar takutnya mereka jadi e-sport semua. Karena kalau e-sports kompetitor lainnya tetap jalan semua, tetap bisa jalan gitu. Jadi itu sih palingan challenge terbesarnya, ternyata mereka udah nggak main sesuatu yang outdoor atau yang keringetan lagi gitu. Tapi sekarang mereka tetap bisa menyalurkan rasa berkompetisinya itu lewat e-sport. Ya, tapi saya sih nggak bilang e-sports itu sesuatu yang salah juga ya, karena yang memang sudah menjadi industri nih di tahun 2021 gitu. Cuman semoga sih anak-anak mendapatkan dan menemukan keseimbangan lah antara permainan online dan sesuatu yang offline juga gitu. Jadi itu challenge terbesar kita sih saat ini. Baik, Coach. Ya, informasinya sangat menarik sekali nih, Coach Aiken. Kita sudah di penghujung waktu. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ke Coach Aiken atas informasi yang ternyata selama ini kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, hari ini kita bisa berbicara langsung dengan Coach Aiken dan banyak informasi-informasi yang kita dapat. Ya, dan ternyata memang sangat menarik sekali untuk bersekolah di Brazilian Soccer School ini, Coach Aiken. Baik, Coach Aiken, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama, Sandi. ya, salam olahraga dan semoga tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga kita dapat berjumpa di kesempatan yang lain ya, Coach Aiken ya. Ya, siap Mas Fandi. Sukses juga nih untuk podcast Al Azhar Syifa Budinya. Insya Allah, Mas.